والمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالهمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وآل بيته وأزواجه وذريته والأرواح آبائه وجدانه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلام الله عليه وعلى أجمعين والصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وإلى أرواح والدينا ووالداتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهلك درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا بشهر رمضان. اللهم ارحمنا ووالدينا بشهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا بشهر رمضان. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin mukarramun, wabil khusus yang kami hormati Ketua dan Pengurus PKM Masjid Al-Fauzi, yang saya hormati para guru, para sesepuh, para hujjaj, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan yang diberikan oleh Allah secara umum kepada umat Islam, yaitu dengan bertemunya
ini kita sudah sampai di tanggal 11 kalau nggak salah ya, tanggal 11 Ramadan. Dalam satu hadis yang kita ambil dari kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, awaluhu rahmah wa awsaluhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan ini berarti udah fase yang kedua. Awaluhu rahmah, Allah sudah turunkan rahmat untuk kita. Tapi mudah-mudahan gak berhenti rahmatnya. Rahmat Allah gak berhenti. Jangan sampai berhenti, terus minta. Ya, kasih sayang Allah terus, mudah-mudahan kita dapat. Sekarang yang kedua, awsatuhu maghfirah. Fase yang kedua yaitu maghfirah, ampunan. Ampunan Allah bukan semua. Ya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kita. Lau amiltumul khataya, seandainya kalian semua berbuat salah, berbuat dosa, hatta tablugha as-sama, sampai dosanya itu ketutup, menutupi langit, saking banyak, begitu banyaknya dosa kita. Summa nadimtum, tapi begitu kita nyesal telah berbuat dosa, lataballahu alaikum, sungguh Allah akan terima taubat kita. Banyak dosanya, yang penting kita bertobat kepada Allah, ya, sebagaimana disampaikan di hari Sabtu yang lalu. Termasuk ciri-ciri orang yang takwa. Idza fa'alu fahishatan, apabila mereka orang muslim, orang Islam berbuat fahisyah, berbuat dosa, berbuat keji, berbuat munkar, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Kalau orang Islam zakarullah, begitu berdosa cepat ingat Allah, cepat ingat Allah, jangan sampai lupa. Zakarullah fastaghfiru li dzunubihim, begitu ingat Allah langsung istighfar, langsung minta ampun. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, ya Allah aku minta ampun kepada Engkau dari segala dosa-dosa yang besar, dosa-dosa kecil. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Hanyalah Allah. Selama walam yusirru ala ma fa'alu, ini penting. Kalau tadi ingat Allah, dosa, begitu ingat Allah minta ampun, minta ampun. Summa nadimtum, nyesal telah berbuat dosa, nyesal. Itu yang penting. Kalau kita nggak nyesal, kita udah dosa, sadar dosa salah ini, ya, baik itu dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa ini. Tapi nggak ada penyesalan di sini, nggak ada tadi. Kalimat taubat aslinya itu adalah ta'assaf. Ya, taubat itu bisa diartikan nyesal. Jadi kalau belum nyesal, belum termasuk taubat. Walaupun mulutnya istighfar, ya, tapi hatinya masih nggak ada penyesalan telah berbuat dosa.
mengulangi lagi, berjanji menguatkan hati untuk tidak mengulangi apa yang sudah dikerjakan berupa dosa. Itu yang penting. Ya, ini kesempatan kita ini. Begitu banyaknya dosa kita dari mulai dewasa, umur remaja, ya kira-kira 13 tahun bahkan 9 tahun sudah dewasa, ya sampai sekarang udah di atas 40, di atas 40. Banyak dosa kita, Allah kasih kesempatan, ya Allah kasih kesempatan, karena sesungguhnya diri kita harus tahu diri. Di bulan Ramadan ini berbanyak istighfar, karena takutnya ya sebagaimana yang disampaikan malaikat Jibril ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik ke mimbar. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sa'adan mimbar, ya, sa'adan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mimbar, ya. Wa qala amin, amin, amin. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban, naik ke mimbar untuk berkhutbah, lalu mengucapkan amin 3 kali, lalu berkhutbah. Setelah selesai berkhutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, so'antal mimbar wa qulta amin 3 kali. Ya Rasulullah, kenapa engkau ketika naik ke mimbar sambil naik tangga kau ucap amin 3 kali? Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atani Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mendatangi aku ketika aku naik mimbar. Malaikat Jibril datang, waqala, dan berkata, man amroka Ramadan, man amroka Ramadan falam yunfa famada dakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Fakultu amin. Jadi kata malaikat Jibril, siapa orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, ketemu dari awal, apalagi sampai akhir, udah ketemu. Berapa banyak saudara kita di orang Islam semuanya sekarang yang masih hidup, alhamdulillah. Apakah semuanya diampuni? Allah siap ampuni semua dosa, tapi tergantung hambanya. Sebab kenapa? Ini berarti ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun Allah siapkan ampunan di bulan Ramadan, tapi ada orang yang tidak diampuni. Walau nyufar, kata malaikat Jibril, udah ketemu bulan Ramadan sampai udah akhir bulan Ramadan, nggak juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Famada, maka ketika dia mati, dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhi ini hamba yang enggak diampuni dosa. Mungkin begitu. Ini hamba enggak ngambil kesempatan, enggak merasa punya banyak dosa. Dia enggak istighfar, atau istighfar tapi hanya sekedar di lisan. Astagfirullahaladzim. Ya, tidak betul-betul meresapi. Kita ingat ketika kita istighfar, astagfirullah, ingat dosa kita. Dosa ini, dosa itu, segala macam dosa kita ingat. Maka di hati kita minta ampun, ya Allah ampuni. Lidah kita astagfirullah, ya. Tapi hati kita juga minta ampun kepada Allah. Berapa banyak kita, ya, zikir habis sholat misalnya, astagfirullahaladzim, 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 sambil lihat
Istighfar itu macam-macam. Bahkan gak cuma kalimat astagfirullah saja, kalimat sholawat juga bisa menjadi ampunan. Kita baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah atau yang lain Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, misalkan itu bisa jadi istighfar, jadi ampunan. Bahkan untungnya kita di bulan Ramadan, fastaghfaratis syamsu wal qamar wal kawakibu wat tuyur fil hawa was samak fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi illa syaitan alaihi wa. Bahkan kita ini dimintain ampun, Pak. Matahari semua beristighfar, bulan beristighfar, bintang-bintang beristighfar, semua binatang-binatang, burung, ikan semua beristighfar. Yang ada rohnya semua beristighfar. Cuma kita tidak dengar. Khusus di bulan Ramadan, kita umat Nabi Muhammad SAW dimintai ampun oleh seluruh makhluk kecuali syaitan. Syaitan nggak mungkin minta ampun buat kita. Syaitan malah berharap kita jadi temannya di akhirat. Nauzubillah kita. Makanya beruntung. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu diuntung. Ya, merasa udah ini Ramadan girang, tapi girangnya karena apa kita nggak tahu. Tapi kalau ini kita girang karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah rahmat kita dapat, ampunan dari Allah kita dapat, itqum minan nar juga kita dapat. Yang kedua, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga yang maka mengatakan amin. Karena disuruh diminta oleh malaikat Jibril ucapkan amin, maka aku ucapkan amin. Apa yang kedua? Man adraka walidayhi aw ahadihima. Siapa yang masih punya dua orang tua atau salah satu keduanya, falam yabirrahu, tapi gak mau berbakti kepada keduanya, famata, maka nanti dia mati, dakhalan, masuk ke dalam api neraka, fa'abadahu Allah, dan Allah jauhi diri. Kita orang tua, tapi kita pasti punya orang tua. Bakti kepada orang tua bukan cuma ketika orang tua masih hidup. Kalau memang masih hidup, kesempatan kita ini masih punya orang tua, kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua. Gimana cara? Senengin hati, jangan sampai nyakitin hati, jangan bikin kesel, itu aja. Jangan bikin kesel. Ya. Jadi kita udah paham, kita sebagai orang tua yang hadir ini udah orang tua semua, yang udah punya anak, kecuali antum doang itu, kedua yang belum nikah. Ya. Punya orang tua, alhamdulillah, maka bakti. Kalau nggak bisa, berarti kira-kira Quran, bacain
qiraatil Quran. Bacain Al-Quran. Sekarang bulannya bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Wa bayyinat, sebagai benar-benar penerang yang jelas. Wa bayyinat minal huda wal furqan, pembeda antara petunjuk dan bukan petunjuk, hidayah bukan hidayah. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan cuma pahalanya kita bisa hadiah, bahkan manfaat buat diri kita. Bahkan di akhirat Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa jadi hujjah, berarti penolong. Hujjatun laka berarti penolong. Bisa nolongin kita nanti di alam kubur. Yang jagain kita, yang menerangi alam kubur kita Al-Quran. Ya, binuril Quran. Jangan sampai hujjatun alaika, Al-Quran yang nuntut kalian. Al-Quran bisa nuntut, ya bisa. Al-Quran bisa jadi pembela, bisa jadi nur, bisa jadi nuntut kita. Kenapa? Kita punya Quran dan dibaca-baca. Bacanya lagi sholat, memang itu Al-Quran. Ya, tapi tadarusnya tidak ada. Ya, dan bacanya pun nggak pakai tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwidnya, makhrajnya biar benar, makhraj biar bagus. Ya, anak kita dulu masih kecil udah, atau kita juga dulu, orang tua kita disuruh dari kecil udah suruh ngaji baca, sama guru ngaji, dikasih, diserahin supaya belajar baca. Pulangnya ditanya, kalau dulu maghrib tiap maghrib sudah, nggak boleh kita di maghrib itu, ya ngerasain ya kira-kira orang tua. Kalau dulu tuh maghrib udah harus di rumah, dan habis maghrib baca Al-Quran. Itu kalau di Jakarta dulu, saya orang Jakarta, ya di Bukit Duri. Kalau maghrib dulu saya masih di luar, itu dari setiap rumah kedengaran yang baca Al-Quran. Dulu rasanya begitu. Ya, jadi maghrib itu harus baca Quran. Orang tua kalau nggak mau dimarahin gitu. Ya, baca Quran. Biarin cuma seayat atau 2 ayat, 3 ayat kalau dulu. Selembar, 2 lembar, yang penting habis sholat maghrib baca Quran. Dibiasain. Kalau sekarang mungkin enggak kali ya. Karena udah, kalau saya lewat di mana kampung, rumah, maghrib itu enggak kedengeran. 1-2 masih kedengeran bacaan Al-Quran dari rumah. TV kedengeran, sinetron ada, ya sinetron maghrib. Nah ini tergantung kita nih. Setelah kita dapat didikan dulu sama orang tua kita, itu lagi kan. Ya, baca Quran biar cepat bisa. Ya, kalau jangan sampai nanti anak kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa
contoh. Ini contoh aja, bukan berarti nggak boleh. Ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, pakai apa? Pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad. Ya. Ada bacanya sin, ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin, walaupun dalam qiraah sabah ada yang ulama membolehkan karena kesulitan baca huruf shad. Ya, dari fathah ke o, ihdinas. Jadi seakan-akan ihdinas. Ya. Tapi kalau secara arti kita nggak tahu apa bacaannya, ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Kalau pakai shad, ya Allah tunjukilah kami jalannya lurus. Sirat itu jalan. Kalau pakai sin, ya Allah tunjukilah kami kepiting yang lurus. Kepiting. Sirat itu kepiting. Jadi mintanya kepiting mulu. Ya. Jadi itu salah satu contoh saja. Ya, bahwa lain baris, lain arti, apalagi berubah hurufnya. Maka itu ya, pelajari Al-Quran. Ya, adibu auladakum salasah khisal. Ajarkan anak-anak kalian itu 3 perkara. Hubbi Nabi. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Berarti kita ceritain siapa itu Nabi kita, baik dengan lagu ataupun dengan cara bagaimana. Yang penting kita aja. Sekolah pertama adalah kita, orang tua. Sebelum disekolahin, maka yang pertama adalah kita, terutama ibu. Al-ummu madrasatul ula dan aula. Ibu itu sekolah pertama buat anak. Jadi ibu yang mulai cerita, bapak cerita, siapa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana dakwahnya. Maka supaya tertarik, ya, hobi Nabi, supaya cinta, ya, supaya kenal dengan Nabi hingga timbul rasa cinta, ya, mengidolakan apa lagi, ya, idolanya bukan yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Wa hubbi ahli bait. Ajarkan anak-anakmu ahli bait, cinta kepada ahli baitnya Nabi. Siapa itu ahli baitnya Nabi? Cerita. Wa tilawatil Quran, wa hubbi tilawatil Quran. Yang ketiga, ajarkan anak-anakmu cinta kepada membaca Al-Quran. Ya, berarti kita dulu cinta kepada Al-Quran. Kalau kita lihat di internet, di YouTube, ada anak kecil udah hafal Al-Quran. Ya Allah, kita senang banget lihat, bergetar banget. Ya, walaupun masih juz awal, tapi bacaannya udah luar biasa. Kita kepengen anak kita begitu. Masih kecil, masih umur baru bisa, tapi udah bisa hafal Quran. Luar biasa. Orang tuanya, kita sebagai orang tua, ajarkan anak kita supaya cinta Al-Quran. Jangan cinta, cuma cinta apa ini? Kalau ada bilang sedang gembeng, gimana? Mana-mana yang pertama adalah, walaupun di sini bisa jadi Al-Quran, HP bisa jadi Al-Quran, HP bisa jadi manfaat. Ya, karena aplikasinya sudah ada. Ketika kita buka di sini, ya, ketika kita buka di sini aplikasinya Al-Quran, berarti ini jadi Al-Quran. Harus kita ada kepada Al-Quran. Ya, kalau dalam fikih, apalagi fikih itu harus pakai wudu. Apalagi kita adab itu bawahnya nggak boleh sembarangan ada. Ya, itu ketika sudah buka aplikasi Al-Quran,
saya sholat Jumat. Sholat Jumat ketika khatib berkhutbah, ada anak kecil depan saya berapa orang. Ini bercanda terus. Ya, kan nggak boleh kita ngingetin. Jadi harus diem aja udah. Cuman hati kesel. Hati kesel. Ada satu biang kerok, yang satu balik biang kerok, bikin saya kesel. Selesai sholat centil deh. Udah niat begitu, udah kesel. Lagi sholat, selesai khutbah sholat. Ya, sholat itu sholat ini anak depan saya lebih parah lagi, gangguin teman-temannya yang lagi sholat. Udah dalam hati nggak bisa, nggak benar. Selesai sholat saya apain nggak tahu nih, saya centil paling anak. Yang namanya anak kecil, biasanya imam salam dia udah duluan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengamur, tapi sebelum mengamur dia angkat tangannya dua begini. Tinggi. Apa yang dibaca? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung lari. Hati saya langsung sedih. Ya Allah, saya bisa baca doa banyak, macam-macam doa, beberapa macam doa, tapi saya lupa Rabbi fili wali walidayya. Saya lupa doain orang tua saya tiap habis sholat. Gimana saya mau dianggap bakti sama orang tua kalau doa buat orang tua aja kita lupa. Kita minta buat rezeki panjang umur, sehat, afiat. Kita minta sama Allah supaya bisnis kita supaya urusan kita gampang, supaya segala macam urusan dunia kita minta doa. Kita lupa orang tua kita. Rabbi fili wali. Gimana tertanggung jawab kita Allah di akhirat kalau tercatat dia menjadi akal walidain, durhaka orang tua, jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Guru saya ingetin terus sampai akhirnya, jangan cuma sekali. Kalau sekali habis setiap sholat baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sekali. Kalau lihat namanya orang tua kita sama kita itu nggak ada pelitnya, kita nggak bisa balas jasanya, minimal 5 kali. Oke, habis sholat Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi begitu dapat pelajaran dari seorang anak bocah kecil. Ya Allah. Sampai habis azan baca doa azan, masukin juga doa mustajab itu. Ya, doa yang diijabah, doa selesai azan, maka di akhirnya kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu kataballahu baran wa in kana aqam. Kalau dalam kitab ya ada tutorial. Ya. Orang yang baca doa buat orang tuanya, Rabbi firli, mintain ampunnya, setelah orang tuanya nggak ada, maka Allah catat dia itu sebagai anak yang bakti. Wa in kana aqad, walaupun dulunya dia belum bakti kepada orang tuanya, tapi karena setelah meninggal orang tua terus baca doa buat orang tua, maka dia tercatat menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Maka orang yang tercatat menjadi bakti akan beruntung. Sedangkan orang yang tidak mau bakti kepada orang tua, famata, kata malaikat Jibril, ketika dia mati dapat masuk ke dalam api neraka, fa'ama'adahullah, maka Allah jauhi dia. Yang ketiga, amin yang ketiga. Ketiga, mengucapkan amin diperintahkan oleh malaikat Jibril. Sebab kenapa? Zukirta indahu. Zukirta indahu falam yusalli alaihi, falam yusalli alaika. Ketika di
disebut namamu. Kata malaikat Jibril, ketika disebut namamu wahai Muhammad sallallahu di depannya, ya, lalu dia enggak berselawat kepada engkau, disebut nama Nabi tapi enggak mau berselawat kepada Nabi. Zukirta indahu falam yusalli alaika. Orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat lain, rahima anfu rajulin, cilaka seseorang, zukirta indahu, disebut nama Nabi tapi dia enggak mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidahnya enggak cepat, enggak mau berat berselawat kepada Nabi. Padahal selawat kepada Nabi adalah wajib, hukumnya wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat malaikat Allah berselawat kepadanya. Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah, perintah. Kaidah sesungguhnya al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah Allah adalah wajib, maka selawat adalah wajib. Disebut nama Nabi, kita enggak mau selawat, kita diam aja, maka ini termasuk orang yang celaka. Dalam artian dia enggak mau selawat kecuali dalam sunat. Di luar sunat dia enggak berselawat kepada Nabi, enggak mau berselawat. Mau macam selawat yang gimana gitu, atau sallallahu alaihi Muhammad minimal begitu, dia enggak mau. Pelit, korek, ya korek, bakhil. Maka famata, nanti dia mati, dakhalanna, masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Nabi enggak kenal. Nabi enggak kenal. Kenapa? Karena dia pelit berselawat. Pelit berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau berselawat. Nabi enggak kenal. Karena selawat kita dibawa oleh malaikat khusus, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, inna fulanan bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan sallallahu alaika, telah berselawat kepada engkau. Disampaikan, nyampe, jadi Nabi kenal nama kita, nama bapak kita disebutin. Inna fulan bin fulan, fulan bin fulan sallallahu alaika, telah berselawat kepada engkau. Nabi jadi kenal. Kalau Nabi jadi kenal, insyaallah di akhirat, insyaallah akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus di antara kita adalah aktsaruhum sholatan, yang paling banyak selawatnya, paling banyak selawat. Selawat itu bukan cuma untuk Nabi saja, tapi kembali kepada diri kita, akan kembali kepada diri. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyr. Kita berselawat sekali, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Selawatnya Allah untuk kita, mungkin rahmatnya Allah, mungkin ampunannya Allah, mungkin penjagaan Allah dari api neraka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi 3 hal tadi, ya. Siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi belum diampuni, bahkan kalau menggunakan lam tidak diampuni, udah lewat sampai akhir Ramadan nggak diampuni, dosanya masih banyak, itu orang rugi. Orang rugi, bahkan kata malaikat Jibril bakalan masuk api neraka. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang kamu atau masih ada orang tua atau orang tuanya sudah tidak ada, tapi nggak ada baktinya sama orang tua, maka itu juga termasuk nanti matinya masuk ke dalam api neraka. Yang terakhir, selawat. Kita pelit berselawat kepada Nabi, nggak mau disebut nama
semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa, dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang bagaimana, kecuali dosa syirik billah kan diampuni. Dosa syirik kan diampuni, dosa yang lain diampuni semuanya. Yang kesempatan kita banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir nanti di sebelum akhir, kita diwajibkan, karena tetap ini ada amanah sedikit yang penting disampaikan. Biasanya karena kita ketemu bulan Ramadan, maka semua yang bertemu dengan bulan Ramadan wajib baginya bayar zakat. Ya, zakat fitrah. Zakat itu ada dua, ada zakat jiwa, ada zakat mal. Zakat jiwa yaitu zakat fitrah yang membersihkan jiwa kita. Adanya di bulan Ramadan, ya, ketemu dengan bulan Ramadan, maka dia wajib, ya, atau orang tuanya yang membayarkan, karena dia yang tangguh, ya, ketemu bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang afdal bayarnya adalah ketika subuh, ba'da subuh, ya, sebelum imam naik ke mimbar, sebelum imam berdiri sholat id, maka ya itu waktu yang afdal. Tapi sulit, berat. Ya, yang terima juga kalau panitia mau dengan terima dengan pusing. Ya, paling langsung kita kepada yang berhak. Dan zakat ini Bapak Ibu sekalian disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 30 kali kalimat zakat. 30 kali kalimat zakat. Kalau sedekah lebih sedikit. Ya, walaupun ada sedekah yang menjadi wajib, yaitu zakat. Ada sedekah yang rutin jadi infak. Ada sedekah yang kapan saja, itu namanya sedekah. Ya, zakat, infak, sedekah, tapi jadi sedekah yang wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka sebagai sedekah, tapi wajib. Tutahhiru wa tuzakki, yang membersihkan mereka, mensucikan mereka. Zakat itu mensucikan jiwa, mensucikan harta. Dengan zakat, dengan sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Sebab beredar di ini banyak, kita harus tinggalkan zakat. Gak populer dulunya. Jangan, justru di dalam Al-Quran, ya, 30 kali kalimat zakat itu di dalam Al-Quran. Kalau sedekah 14 kali, berarti lebih banyak zakat. Dan bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakat, wa tusawm, wa tasum Ramadan, wa tahajjal layl. Jadi zakat itu 5 perkara. Syahadat, salat, aqimis salat, wa atuz zakat, warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah salat dan bayarlah, tunaikanlah, berilah zakat. Ya, wajib. Zakat fitrah wajib. Ya, zakat fitrah pakai apa, Bu? Pakai beras, pakai makanan pokok. Kalau kita beras. Kalau Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i pakai makanan so'an. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. So'an min tamrin, so'an bisyair. Ya, satu sok kurang lebih 2,7 kilo. 2,7 kilo. Ya, baik itu gandum ataupun tamar, kurma. Ya, berarti ukurannya kurang lebih, kalau beras itu di liter 3 liter lebih. Ya, kalau kita lebih jadi 3,5
3,5, tapi mudah-mudahan jadi berkah itu lebihnya, tambahin jadi 3,5 daripada kurang, 3,5 liter. Ya, jadi bukan dengan kalau Imam Syafi'i harus dengan bahan makanan pokok, tidak bisa diganti dengan uang, gitu. Tapi yang boleh mengganti yang lain 5, 4, ya. Yang 3 Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu dengan makanan pokok. Imam Hanafi sama sebenarnya dengan makanan pokok. Cuma kalau Imam Hanafi membolehkan dengan buah. Apa yang dipandang? Kemanfaatannya lebih manfaat barangkali. Dan memang dengan buah bisa ada mudarat, bisa ada manfaat. Lebih banyak manfaatnya bagus, lebih banyak manfaat. Gitu. Jadi boleh. Cuma kalau memang kita ngikut mazhab Imam Syafi'i, dalam ibadah kita semua bermazhab Imam Syafi'i. Kenapa pakai mazhab? Memudahkan kita untuk ibadah, memudahkan aja sebenarnya. Kalau kita mudah, kalau kita ini nanti sulit menafsirkan ayat apa nggak bisa kita, makanya kita ikut ulama. Ya, semuanya harus pakai Imam Syafi'i, tapi boleh saja kita itu tafsir. Jadi sementara berpindah mazhab, gitu. Kita pakai nih mazhab Imam Hanafi, kita mazhabnya Imam Syafi'i, tapi mau bayar zakat pakai Imam Hanafi, yaitu pakai duit. Boleh. Tapi lihat Imam Hanafi, kalau zakatnya itu setengah sok untuk gandum, 1 sok untuk kurma, gitu. Ya, jadi kalau 1 sok dari Imam Hanafi beda, 1 soknya. Jadi kalau tadi Imam Syafi'i 2,7, ya, kalau Imam Hanafi itu 3,5 kilo, berarti kurang lebih 4 liter lebih. Kalau beras, ya, kalau beras 4 liter lebih. Kalau gandum setengah, sama tuh ukuran setengah soknya itu sama, ya, 3,5 liter. Tapi kalau untuk jadi kita mau pakai apa? Pakai ukuran gandum apa kurma? Boleh aja, ya, setengah sok. Jadi kalau kita mau berpindah dengan kita ikutin mazhab Imam Hanafi, boleh saja dalam hati kita berniat. Aku niat membayar zakat dengan tarekahnya, dengan pahamnya Imam Hanafi. Itu, ya, dalam hati harus diikrar, harus. Ya, jangan sampai enggak, harus. Yaitu dengan pakai uang. Dan uangnya itu karena beda ukuran Imam Hanafi, maka kita harus pakai itu, berarti bukan 3,5 liter. Misalkan beras yang kita makan, beras apa? Kita makan apa? Beras, makan beras, makan nasi. Nasi kita makan. Berasnya berapa harganya? 15.000. Ada 10.000, taruhlah misalkan supaya ngitungnya gampang, 10.000 supaya ngitungnya gampang. 10.000 berarti 35.000 kalau kita 3,5 liter. Tapi kalau pakai Imam Hanafi 4,5 liter berarti 45.000, gitu. Ya, nah, barangkali ini sekilas, ya, masalah zakatul fitrah. Kalau zakat yang lain itu tergantung 3 syarat: milkut tam, milik sendiri, halalan, didapatnya dari yang halal, ya. Lalu udah mencapai nisabnya, ukurannya, ya, yang keempat udah sampai haul selama 1 tahun. Ingat Bu,
contoh gini, uang kita nih misalkan tabungan nih, sekarang ukuran uang itu 85 gram emas. Segera sekarang berapa? Wah, 3 juta bu ya? Masya Allah, mantap ya. Tahu deh ibu dah, 3 juta kali berapa? 85. Berapa bu? Nah, jadi berapa kira-kira? 95 juta kurang lebih gitu. Itu berapa? Hitung kan. 85 kali 3 juta bu? Hah? 3 juta. 255 juta. Berarti kalau kita punya duit 255 juta, maka sudah harus keluar zakatnya. Yang penting itu tadi, milik sendiri, benar-benar milik sendiri. Bukan ini masih, ini sebagian punya si Ando, sebagian punya si Ando. Harus 255 juta. Terus apa? Ini memang ini kita kerja, lebih jelas ada kerjanya, halal insya Allah. Lalu nisabnya udah sampai, nisabnya itu 255. Haul 1 tahun. Maksudnya 1 tahun gimana? Kapan kita sudah mencapai uang kita 255 juta? Atau kalau emas misalnya, kapan kita masih muda, ya, udah 85 gram emas. Ibu ngumpulin emas deh, ya, yang berapa dulu beli lagi sampai 85 gram. Tanggal berapa misalkan sekarang tanggal 1 Maret ya. Wah nih dilihat emas saya nih tanggal 1 Maret udah 85 gram. Maka tinggal haul, gak langsung bayar zakat, nunggu 1 tahun. Bayar zakatnya kapan? Berarti di akhir Februari kemarin, tahun depan, ya tahun depan, di akhir Februari tahun depan. Udah jadi berapa tuh emas kita? Emas kita nih, kok udah jadi 100 gram? Berarti diambil 2,5% dari 100 gram. Keluarin harus dikeluarkan tanggal 28 Februari. Gak boleh ditunda. Ditunda dulu. Antara bentar lagi mau Ramadan, ntar Ramadan aja keluarinnya supaya apa? Supaya tambah pahalanya. Gak boleh, haram. Kalau setiap tahun akhirnya ibu keluarin, perbedaan waktunya dari tanggal 28 yang harus dikeluarkan sampai bulan Ramadan, berapa hari itu? Berapa bulan? Sebulan misalnya. Bedanya sebulan, ya 1 bulan. Tahun besok keluarin lagi bulan Ramadan, jadi berapa? 2 bulan. Tahun besok lagi, jadi akhirnya setahun nggak bayar zakat, nggak boleh ditunda. Jadi bayar zakat itu hal bukan cuma bulan Ramadan saja, tapi kita lihat kapan harta kita kena kewajiban zakat, sudah mencapai nisabnya, gitu. Baru tuh kita ingat nih tanggalnya, ingetin. Ya, kira-kira begitu ya. Sekilas barangkali ada yang mau tanya silakan. Saya akhiri dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya melihat sehubungan dengan banyaknya sekarang yang namanya penyakit demensia, bahkan masih muda aja sudah demensia, itu apakah masih terpukul ya perbuatan-perbuatannya kena dosa, kena atau tidak? Kemudian yang kedua, Ustaz, pemimpin, Ustaz. Seorang pemimpin dia membuat kebijakan, apapun juga kebijakannya, apakah di zaman sekarang, Ustaz, hujatan itu bukan main. Nah, kira-kira kalau seorang pemimpin misalnya memimpin Indonesia 280 juta, taruh dari kebijakan yang dia keluarkan itu 100 dosanya menghujat, tidak setuju. Nah, apakah perhitungan dosanya seperti itu bagaimana, Ustaz? Saya bayangkan saya kalau seorang pemimpin, jangankan niatnya niat buruk, niat baik saja gitu, dan menyakiti banyak orang. Nah, itu bagaimana cara perhitungannya? Saya kira sementara kita izin dulu Pak Ustaz, nanti kalau ada tambahan mohon bisa maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, hadis Nabi SAW, Rufi'al qalamu an salatin, diangkatnya hukum itu 3 kepada 3 orang. Ya, pertama anis-sobi, anak kecil, hatta yakin, yang baru sampai dia dewasa. Berarti dari lahir sampai dia balik nggak kena hukum. Begitu balik baru dia kena hukum. Yang kedua, hatta yastayqiz, orang tidur nggak kena hukum. Ya, jadi selama kita ini tidur nggak kena hukum. Hatta yastayqiz, kecuali dia udah ingat, sadar, udah dengar nih azan misalkan, ayo sholat, dengar, tapi mata masih berat. Paling juga tambah 5 menit lagi sebenarnya tadi itu udah bangun, berarti itu udah kena hukum. Jadi di dalam sehari kita itu ada tidurnya. Nah, selama tidur itu nggak kena hukum. Selama kita sadar, ya, maka kita ya kena hukum. Gitu. Kalau memang kita berbuat salah, maka dosa. Baik itu salah kepada Allah ataupun salah kepada manusia. Yang ketiga, wa 'anil majnuni hatta yaqin, orang gila, atau orang yang hilang akalnya, termasuk tidur itu hilang akal. Orang sakit, pingsan, koma, ya, nah itu juga hilang akal, itu gak kena hukum ya. Pingsan gak kena hukum ya, itu. Kalau tidur dan lain sebagainya itu seperti orang penyakitnya ayam misalkan ya, tiba-tiba dia ini gak sadar diri seperti itulah. Nah, itu gak kena hukum. Ketika dia sudah sadar baru kena hukum lagi. Dia mengucap salah, yang baik dapat pahala, yang enggak baik dapat dosa. Di situ mulai. Sampai kapan? Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir, sampai nyawanya udah tenggorokan. Ya, baru tuh udah selesai, enggak ini lagi. Kadang-kadang kan orang udah mau meninggal, nafas udah ini masih ingat apa? Masih ingat si anu beginilah begitulah, masih ngomong yang nggak benar gitu kan? Alhamdulillah, makanya tergantung kebiasaan. Ya, biasa zikir, istighfar atau apa, maka mulutnya kan istighfar. Nggak biasa istighfar, disuruh istighfar, nggak bakalan ya. Apaan sih lo? Gitu, alhamdulillah. Ya, tergantung. Ya, sampai situ tuh, sampai nyawanya tenggorokan. Habis, pintu tobat pun ditutup, gitu. Ya. Terus masalah pemimpin ini dia. Al-Imamul Alim, termasuk Allah akan melindungi
bisa dipandang dari satu sisi saja. Banyak sisi itu banyak, ya nggak bisa satu segi saja. Kurang lebihnya begitu. Satu lagi Ustaz, Ustaz. Kan dari dalam Quran saya lupa bahwa Allah memberikan umur pada seseorang sampai dia seperti anak kecil lagi Ustaz. Nah, apakah orang-orang yang istilah saya tidak tahu istilahnya apa, uzur apa jompo, tapi dia masih bergerak seperti orang-orang normal, tapi sudah tidak ingat lagi sholat. Nah, kira-kira itu masih dihisab apa masih dicatat dosanya atau enggak Ustaz? Wa man amila khairan fil khalqi afala yaqilun gitu ya. Kan tadi makanya saya kasih 3. Diangkat hukum itu kepada 3. Pada anak kecil sampai dia dewasa. Pada orang yang tidur sampai dia bangun. Pada orang yang hilang akal sampai dia sadar. Orang yang sepuh itu kadang-kadang lagi sadar, ingat, lagi nggak sadar, udah, apalagi udah pikun, ya, pikun. Jadi ada beberapa pendapat ulama itu kalau pikun ada yufa'an, dimaaf, yufa'an artinya dimaaf. Jadi perbuatan dosanya mudah dimaafkan. Dia sadar aja mudah dimaafkan, walaupun belum istighfar. Gitu. Jadi ada perbuatan sama seperti beberapa hal yufa'anhu dimaaf, ya, seperti masalah najis misalnya. Najis ada yang dimaaf, walaupun yang paling di baju kita tapi dimaaf. Ya, kenapa? Karena sulit, karena susah untuk dihilangkan misalnya. Ya. Jadi kalau masalah itu 3 yang penting patokannya. Dia orang pikun itu seperti orang yang hilang akal kan gitu. Seperti orang yang hilang akal, seperti orang sakit juga yang hilang akal. Ya dia tetap seakan-akan sadar, tapi udah nggak ini lagi. Namanya nggak mumayyiz lagi, nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Ya, makanya anak kecil itu sampai mumayyiz. Kalau udah bisa mumayyiz, itu hukum juga bisa kena mumayyiz. Artinya bisa bedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Nah, ini kalau anak udah bisa seperti itu bisa kena hukum. Seperti contohnya masalah jual beli. Jual beli kepada anak yang kecil yang belum mumayyiz, belum bisa ini benar nih enggak, cuma sekedar beli bawa duitnya nih, nggak tahu kembalian berapa, itu nggak sah. Ya nggak sah itu jual belinya, nggak boleh kalau dalam hukum Islam. Tapi anak kecil yang sudah tahu ini berapa, ini nanti kembalinya, nah itu mumayyiz namanya, sah itu. Ya itu kira-kira. Ada lagi? Ya silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama saya mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang berkenan atau tidak tepat. Karena sekarang seperti mungkin Pak Ustaz pernah dengar juga tadi menyinggung soal pemimpin. Belakang ini kami ini orang-orang awam agak bingung Pak Ustaz, seorang pemimpin, orang tokoh agama, orang menteri agama sekarang ini mengatakan bahwa soal zakat ini menurut beliau sudah tidak cocok lagi sekarang. Gimana Pak Ustaz? Karena ini kan pertanyaan ada kami sama kebetulan Pak Ustaz ada di kesempatan bertanya Pak Ustaz. Bagaimana jalan baiknya Pak Ustaz? Ya, ulama memang banyak. Ulama artinya orang alim. Jamak dari alim. Alim itu orang yang faham, orang yang tahu, orang yang punya ilmu. Tapi fahamnya zaman sekarang itu beda. Fahamnya ulama-ulama ada yang masih ulama mengikut daripada ulama salaf, ulama yang dulu mazhab Imam Syafi'i, ya, itu
sama ulama yang sekarang, yang pemikirannya sudah modern, gitu. Ya, itu ulama ada yang begitu pahamnya. Makanya kadang-kadang suka bertentangan, ya bertentangan. Kita harus hati-hati zaman sekarang. Tadi sebenarnya sudah dibahas, Pak. Ya, kalau dia bilang zakat itu dulu nggak populer, zaman Nabi nggak populer, zaman sahabat nggak populer di Al-Quran. Padahal yang utamanya yang dari kalimat kata zakat saja di Al-Quran sudah 30 kali disebut di Al-Quran. Sedangkan kalimat sodako itu cuma 14 kali disebutkan. Berarti lebih banyak zakat disebutkan. Gitu. Jadi kalau dibilang salah, ya silakan Bapak Ibu sekalian yang menilai. Ya. Jadi saya udah tahu itu pemikirannya ini nih, arahnya ke sana, saya udah paham. Cuma nggak bisa dibuka secara umum gitu aja. Ya. Jadi saya cuma menyampaikan masalah zakat nggak bisa kita tinggalkan karena populer atau tidak populer. Ya. Tapi zakat itu memang itu satu hukum. Dibangunnya Islam karena 5. Salah satunya adalah zakat. Kalau zakat ditinggalkan, alias kalau dimaksud ditinggalkan dihilangkan, berarti rukun Islam hilang satu. Haram hukumnya. Bahkan keislamannya dipertanyakan. Karena menghilangkan satu rukun. Begitu Pak. Ya. Dari masalah penilaian urusan saya nggak bisa menjudge bahwa ini. Saya udah paham seperti apa beliau ini. Ya, mohon maaf ya. Itu aja jawabannya. Jadi silakan ya. Zakat itu utamanya rukun Islam ada zakat, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditinggalkan kecuali memang orang yang nggak wajib itu. Makanya tadi ada sedekah wajib, ada sedekah yang tidak wajib. Ya Pak, kurang lebih. Ada lagi? Ibu-ibu ini biasanya banyak. Baik, kalau memang enggak, saya ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaghfiru fihi arba'a khisalin. Di dalam bulan Ramadan maka perbanyaklah 4 perkara. Khaslatani yurduna rabbakum. 2 perkara yang bisa menjadikan Allah ridha kepada kita. Wa khaslatani la ghina lakum. Tidak ada kekayaan yang melebihi daripada keduanya. Yang 2 perkara yang pertama yang menjadikan Allah ridha, ya, tashhadu
Subhanallah.